Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widiarsyanti dan NPM 20170511034 dari kelas D. Di sini saya akan membahas tugas 6 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Yang pertama akan saya bahas di sini adalah finite automata with outputs. Ada dua jenis finite automata dengan output, yaitu yang pertama Mealy machine, yang kedua Moore machine. Nah, di Mealy machine ini didefinisikan dengan 6 tuples, yaitu Q, sigma, delta, del, lambda, dan Q0. Q mewakili himpunan state, sigma mewakili himpunan alfabet input, delta mewakili himpunan alfabet output, del fungsi transisi, lambda fungsi output, dan Q0 adalah initial state atau start state. Contohnya di sini state A merupakan start state, diinputkan 1, dia akan kembali ke A itu sendiri dan mengoutputkan B. Lalu A diinputkan 0, dia akan ke B dan mengoutputkan A. B diinputkan 1, dia akan kembali ke B dan mengoutputkan A. B diinputkan 0, dia akan ke A dan mengoutputkan B. Bisa kita lihat di sini terdapat output yang terkait dengan masing-masing input dan state. Di sini outputnya didefinisikan dengan input dan state yang saat ini berkaitan. Bisa kita lihat di sini output B didefinisikan oleh state A dan input 1. Selanjutnya Moore machine. Moore machine juga didefinisikan dengan 6 tuple yang sama. Perbedaannya terletak di fungsi outputnya, yaitu jika di Mealy machine outputnya itu berkaitan dengan input dan state, sedangkan kalau di Moore machine itu outputnya hanya berkaitan dengan state. Contohnya di sini start state A. Di state A ini dia langsung mengoutputkan A, jadi tanpa input dia sudah mengoutputkan. Lalu diinputkan 1, dia akan kembali ke A. Lalu state A ini mencetak A. Lalu diinputkan 0, dia ke state B. Nah, state B ini mencetak B. State B diinputkan 0, dia kembali ke state B, mencetak B. Lalu dari state B diinputkan 1, dia kembali ke state A dan mengoutputkan A. Kita lihat contoh simple stringnya. Di sini contohnya saya membuat 1010. A jika diinputkan 1, dia akan ke A itu sendiri dan mengoutputkan B. Lalu A diinputkan 0, dia akan ke B, lalu mengoutputkan A. Selanjutnya B diinputkan 1, dia akan kembali ke B dan mengoutputkan A. B diinputkan 0, dia ke A dan mengoutputkan B. Lalu kita lihat yang Moore machine-nya dengan input string yang sama, yaitu 1010. Kita lihat start state-nya di sini langsung mengoutputkan A. Ini perbedaannya dengan Mealy machine karena bahkan sebelum diinput state ini sudah mengoutputkan A. Jadi start state-nya langsung mengoutputkan A, lalu diinput 1, dia kembali ke A dan mengoutputkan A. Lalu diinputkan 0, dia ke B, lalu state B mengoutputkan B. State B diinputkan 1, dia ke A, lalu state A mengoutputkan A. State A diinputkan 0, dia ke state B, dan state B mengoutputkan B. Di sini jika kita lihat di Mealy machine, jika kita beri input stringnya panjangnya 4, maka outputnya juga panjangnya 4. Jadi jika panjang input disimbolkan dengan N, maka panjang outputnya juga disimbolkan dengan N. Jadi N sama dengan N karena jumlah
input dan outputnya itu sama. Sedangkan jika di more mesin, jika kita lihat di sini inputnya ada 4, sedangkan outputnya ada 5. Jika panjang input stringnya itu n, maka panjang output stringnya adalah n plus 1. Kenapa? Karena di starting state-nya selalu ada output dan selalu dicetak outputnya. Jadi outputnya n plus 1, di mana n adalah banyaknya string di input. Selanjutnya, kontraksi Mealy machine. Contoh 1, buatlah Mealy machine yang menghasilkan komplement 1 dari string input binar apapun. Komplement itu kita lihat di sini contohnya, jika terdapat string 1, 0, 1, 0, 0, maka komplementnya adalah 0, 1, 0, 1, 1. Jadi komplement 1 adalah 0, komplement 0 adalah 1. Nah, di sini kita harus membuat Mealy machine yang dapat mengoutputkan komplement. Di sini contohnya, state A jika diinputkan 0 dia harus mengoutputkan 1, dan ketika diinputkan 1 dia harus mengoutputkan 0. Jadi ini sangat sederhana, bisa dibuat hanya dengan membuat satu state. Lalu kita lihat contoh yang kedua, buat Mealy machine yang mencetak A setiap kali urutan 01 ditemukan dalam string binar input apapun. Nah, di sini inputnya ada 0 dan 1, sedangkan outputnya ada A dan B. Jadi di sini yang pertama kita harus membuat diagram yang dapat menerima string yang berakhiran dengan 01. Jadi di sini saya buat 3 state, yaitu ada A, B, dan C. Lalu untuk A, dia akan ke B jika diinputkan 0, lalu untuk B, dia akan diinputkan 1, maka dia ke C. Di sini langsung saya buat inputnya itu 0 dan 1 karena kita ingin membuat urutan 01 ini. Jadi jika setiap kali urutan 01 ditemukan, dia akan mencetak A. Jadi di sini saya akan mencetak A di input 1 ini. Jadi input 1 B ke C ini akan mencetak A. Sedangkan sisanya karena output yang lain tidak berhubungan, tidak dapat membuat urutan 01 selain itu, jadi kita buat saja dengan B, karena yang penting adalah ketika urutan 01 itu mencetak A. Selanjutnya kita cek apakah ini bekerja. Di sini saya punya string yaitu 0110. Di sini terdapat 01. Jadi harapannya bisa mengoutputkan A. Kita lihat di sini A jika diinputkan 0 dia akan ke B dan mengoutputkan B. Lalu B diinputkan 1 dia ke C lalu mengoutputkan A. Jadi ini tercapai goals-nya untuk mencetak A setiap kali ada 0, 1. Lalu C diinputkan 1 dia ke B dan mengoutputkan B. Lalu B diinputkan 0, dia akan kembali ke B itu sendiri dan mengoutputkan B. Kita cek string yang lain. Di sini stringnya 1000. Kita lihat A diinputkan 1, dia kembali ke A itu sendiri dan mengoutputkan B. A diinputkan 0, dia ke B dan mengoutputkan B. B diinputkan 0, dia kembali ke B itu sendiri dan mengoutputkan B. Kembali ke B lagi, diinputkan 0, kembali ke B, dan mengoutputkan B. Di sini tidak ada 01 ditemukan, jadi tidak ada output A. Sedangkan yang ini, di string ini ada 01 dan outputnya A. Berarti kita berhasil membuat Mealy machine. Selanjutnya, konstruksi more machine. Contohnya di sini buat more machine yang mencetak A setiap kali urutan 01 ditemukan dalam string binar apapun. Nah, inputannya di sini 01 dan outputnya adalah A dan B. Baiklah, di sini saya membuat
3 state A, B, dan C. Untuk menetapkan 01 ini saya buat di sini A-nya diinputkan 0, dia akan ke B, lalu B diinputkan 1, dia akan ke C. Lalu di C ini nanti akan dicetak A-nya. Agar simple. Nah, sudah ini karena kita hanya membutuhkan 01 untuk mencetak A, jadi untuk di B dan A kita cetaknya B saja. Lalu kita harus memutuskan kemana C itu akan pergi jika diinputkan 0. Di sini kita lihat jika kita memiliki string 01, maka A diinputkan 0 dia ke B, B diinputkan 1 dia ke C. Nah, di C ini akan dicetak A-nya. Lalu jika kita menambahkan string 01 lagi di belakangnya, di sini kita harus mencetak A kembali. Jadi jika seperti ini, maka 0 di sini harus mengarah ke B, sehingga nanti jika diinputkan 1, dia akan kembali ke C dan mencetak A kembali. Bagaimana jika setelah dicetak A, dia menginputkan 1, jika C diinputkan 1, kita harus menunggu sampai adanya 0 lagi. Di sini C-nya diinputkan 1, dia ke A. Setelah ini tidak ditemukan 01, jadinya kita tidak dapat mencetak A. Jadi untuk mencetak A kita harus menambahkan 01-nya lagi. Jadi A diinputkan 0 dia ke B, B diinputkan 1 dia ke C, baru dia bisa mencetak A. Baiklah, kita lihat stringnya di sini. Contohnya A awalnya langsung mencetak B, lalu diinputkan 0 dia ke B, yang B mencetak B, lalu B diinputkan 1 dia ke C, lalu di C mencetak A. Jadi ini string 01 mencetak A. Lalu dari C diinputkan 1, dia ke A yang mencetak B. Lalu dari A diinputkan 0, dia ke B mencetak B. Jadi di sini 01 terpenuhi mencetak A. Contoh string yang kedua, 0101. A mencetak B, diinputkan 0 dia ke B dan mencetak B. B diinputkan 1 dia ke C. C di sini mencetak A. 01 mencetak A. Lalu C diinputkan 0 dia ke B, mencetak B. Lalu B diinputkan 1 dia ke C, mencetak A. Jadi 01 mencetak A. Jadi ini memenuhi kondisi di atas. Jadi kita berhasil membuat war mesinnya. Baiklah, selanjutnya konversi nilai mesin ke war mesin. Contoh soalnya, konversikan nilai mesin berikut ke war mesin yang setara dengan inputnya ya 0 dan 1 dan outputnya A dan B. Ini adalah contoh nilai mesinnya. Kita harus mengkonversi ke war mesin. Nah, jadi di sini kita pertama lihat start state-nya. Jika kita inputkan 0, dia akan ke B dan mengoutputkan A. Jadi di sini kita buat state B, lalu input 0, lalu outputnya yaitu A. Lalu A, jika diinput 1 dia ke C, outputnya A. Kita buat di sini step C. Diinputkan 1, dia mengoutputkan A. Lalu kita beralih ke step B. Diinputkan 0, dia ke B itu sendiri dan mengoutputkan B. Tapi jika kita lihat di sini, jika kita langsung membuat step B kembali ke step B itu sendiri, maka kita harus mengkaitkan output B di sini. Tapi kita sudah punya output A, jadi kita harus membuat step baru. Anggap saja namanya BB dan outputnya adalah B. Jadi di sini bisa kita buat
state B ini menginputkan 0, dia ke state BB dan mengoutputkan B. Selanjutnya, jika state B diinputkan 1, dia ke C dan outputnya adalah A. Jadi ini bisa langsung kita buat ke C yang ini, karena tadi C yang ini juga outputnya A. Bisa kita langsung sambungkan dengan input 1. Selanjutnya kita lihat step C. Jika kita inputkan 0, dia ke step B, outputnya A. C ini jika kita inputkan 0, dia ke step B yang outputnya adalah A, jadi dia ke step yang ini. Lalu C diinputkan 1, dia kembali ke C itu sendiri dan mengoutputkan B. Jadi kasusnya sama seperti B yang ini. Jadi kita buat step baru, anggap saja namanya CB yang mengoutputkan B. Jadi C ini menginputkan 1, dia ke C yang ini yang mengoutputkan B. Nah, karena kita membuat 2 step baru, kita harus menyelesaikan perhitungannya. Misal kita akan menghitung yang BB. Kita harus menggunakan step B dari milih mesin. Jadi kita lihat step B di sini diinputkan 0, dia kembali ke B itu sendiri dan mengoutputkan B. Ini step B dan outputnya B. Jadi jika diinputkan 0, dia bisa kembali ke step ini sendiri. Lalu jika diinputkan 1, dia akan ke step C dan outputnya A. Jadi ini bisa kita buat ke sini dari step B ke step C yang outputnya A, lalu inputnya adalah 1. Sekarang kita lihat yang CB. Jika kita inputkan 0, dia akan ke B, outputnya A. Jadi C ini jika kita inputkan 0, dia akan ke B yang outputnya A. Jadi seperti ini. Lalu C diinputkan 1, dia ke C itu sendiri dan mengoutputkan B. Jadi C ini karena dia mengoutputkan B, dia bisa kembali ke state itu sendiri jika diinputkan 1. Nah, konversi more mesin ke milih mesin ini, maka banyaknya step akan tetap sama, tapi jika kita mengkonversi milih mesin ke more mesin, maka banyaknya step akan bertambah. Contohnya seperti ini tadi, step di milih mesin ada 1, 2, dan 3, sedangkan kita konversi ke more mesin, stepnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang selanjutnya konversi more mesin ke milih mesin. Nah, more mesin dan milih mesin ini sama-sama kuat dan dapat dikonversi ke satu sama lain. Maksudnya more mesin dapat dikonversi ke milih mesin dan milih mesin dapat dikonversi ke more mesin. Langsung saja contoh soalnya, buat more mesin yang mencetak A setiap kali urutan 01 ditemukan dalam string biner input apapun dan konversi ke milih mesin yang setara. Tadi sudah kita buat di contoh more mesin yang mencetak A setiap kali urutan 01 ditemukan. Lalu kita lihat tabel transisinya. Di sini step A, jika kita lihat outputnya adalah B, lalu jika diinputkan 0 dia ke B, diinputkan 1 dia ke A. Lalu step B, outputnya adalah B, kita inputkan 0 dia ke B, diinputkan 1 dia ke C. Lalu step C, itu outputnya adalah A, diinputkan 0 dia ke B, diinputkan 1 dia ke A. Sekarang kita konversi ke milih mesin. Nah, kita lihat di step A ini, jika dia diinputkan 1, dia akan ke A itu sendiri dan mengoutputkan B. Jadi di sini kita buat step A diinputkan 1, outputnya B, dia kembali ke A itu sendiri. Jadi output B di sini
kita letakkan di transisi. Lalu state A diinputkan 0, dia akan ke B yang men-outputkan B. Jadi di sini kita buat A menginputkan 0 ke B, lalu outputnya B di transisi. Lalu di step B, jika diinputkan 0, dia akan kembali ke step B itu sendiri dan outputnya adalah B. Jadi B diinputkan 0, kembali ke state itu sendiri, outputnya B. Outputnya diletakkan di transisi, bukan di step-nya lagi. Lalu jika diinputkan 1, dia akan ke step C dan outputnya adalah A. Jadi di sini outputnya kita taruh di sini. Inputnya 1, outputnya A. Lalu dari step C, jika kita inputkan 0, dia akan ke step B yang menghasilkan output B. Jadi C diinputkan 0, dia ke B, outputnya kita letakkan di transisi, yaitu B. C diinputkan 1, dia ke step A yang mengoutputkan B. Jadi kita buat C menginputkan 1 ke step A, lalu outputnya B kita letakkan di transisi. Nah, sekarang ini sudah jadi diagram nilai mesinnya yang setara dengan mesin ini. Nah, sekarang kita buat transisi yang setara juga di mesinnya. Nah, di mesin outputnya diletakkan di state, sedangkan di mesin outputnya ada di transisi. Kita lihat di sini step A diinputkan 0, dia akan ke step B. Nah, kita lihat barisan step B di sini outputnya adalah B. Jadi di sini kita tulis outputnya B. Lalu step A diinputkan 1, dia akan ke A itu sendiri. Kita lihat barisan step A outputnya adalah B. Jadi di sini outputnya B. Lalu kita lihat sekarang step B diinputkan 0, dia ke B. Kita lihat barisannya outputnya adalah B. Lalu step B diinputkan 1, dia ke C. Kita lihat barisan C, outputnya adalah A. Lalu step C diinputkan 0, dia ke step B. Kita lihat barisan B, outputnya adalah B. Jadi ini step B, output B. Lalu step C diinputkan 1, dia ke A. Kita lihat barisan A, outputnya adalah B. Jadi C diinputkan 1, step A, outputnya B. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.